Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Alhamdulillah channel ini terus mendapatkan sedikit-sedikit supportan dari mungkin yang baru-baru galbay, atau yang baru telat bayar, atau yang baru menemukan channel YouTube ini setelah dia mungkin kehabisan uang, diintimidasi, pokoknya berbagai macam pasti akan lahir dan akan menjadi suatu alasan kenapa Anda menemukan channel ini. Tapi saya nggak peduli kayak mana cara Anda menemukan channel ini, yang jelas saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih banyak. Semoga apa yang Anda cari Anda temukan di dalam koleksi video saya yang hampir setiap hari saya memberikan sedikit edukasi dan sedikit masukan buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini mungkin berhadapan dengan pinjaman online, baik itu secara langsung maupun cuman melalui alat komunikasi, mungkin telepon, WhatsApp, dan lain sebagainya ya. Oke, hari ini yang mau saya bahas adalah, karena saya perhatikan ya, makin kesini pinjol kok makin semena-mena gitu ya. Tapi bukan kesalahan dari pinjolnya juga, tapi memang lahir juga karena kesalahan dari pengguna dari pinjol itu, tanpa memikirkan resiko-resiko yang akan dia dapatkan ya. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah hati-hati dengan jebakan iklan di pinjaman online, baik itu di YouTube, di Facebook, dan dimanapun Anda melihatnya. Hati-hati. Dan saya mau bahas sama Anda kenapa saya bilangin ini hati-hati, karena hati-hati dengan jebakan iklan yang ada di YouTube. Ini banyak banget saya perhatikan. Kita nggak perlu ya memutarkan iklan ini satu persatu ya. Nggak harus memutarkan iklan ini satu persatu. Cuman yang jelas, yang saya cerna di sini adalah target market dari pinjol ini, pinjol-pinjol legal ya. Target mereka adalah kaum-kaum muda atau kaum-kaum yang sudah tidak muda lagi tapi masih mempunyai nafsu yang tinggi untuk memenuhi suatu keinginan mereka ya. Coba Anda perhatikan berapa kali Anda menemukan iklan YouTube, iklan pinjol ada di YouTube ya. Pernah nggak mereka membilang ini cocok banget ini untuk modal usaha, modal ini? Nggak nyambung. Yang iklannya yang pertama saya perhatikan untuk orang pacaran lah ya, sedang makan, mau traktir teman ya. Mentraktir teman ini kebutuhan atau apa ini ya? Kalau saya yang bodoh ini berpikir ini bukan kebutuhan, ini keinginan kita untuk mentraktir teman kita. Tujuannya apa? Mungkin selama ini kita sudah ditraktir dengan keseringan, kita ditraktir, rasanya mungkin kita juga pengen dong untuk istilahnya sistem utang budi lah di posisi ini, tapi bukan dengan cara ngutang gitu loh ya. Kalau dengan cara ngutang Anda mentraktir teman Anda, itu yang ada dalam video itu ya. Cara ngutang Anda mentraktir teman Anda supaya ya, saya lihatin di situ, supaya hanya kelihatan kita menjadi orang kaya. Hanya kelihatan aja ini. Bukan faktanya jadi orang kaya, kelihatan jadi orang kaya. Anda perhatikan iklannya. Berapa banyak iklan pinjol legal? Kita nggak perlu sebutin pinjol yang mana. Yang jelas Anda pasti sering menemui. Ya. Habis itu modal kawin. Ya, buat nikah lah. Yang jelas memang target mereka itu kaum muda semuanya yang ingin memenuhi keinginan mereka gitu loh. Untuk beli smartphone lah di situ. Berarti ini sudah melenceng dari awal. Kalau OJK bilang, tujuan dari pinjol ini adalah menjangkau Anda yang tidak terjangkau oleh perbankan. Ya. Hari ini bukannya tidak terjangkau, orang yang berada di pusat kota besar itu terjangkau oleh perbankan. Ya. Ini udah beda ini. Yang tidak terjangkau oleh perbankan kayak di Papua. Ya. Karena mereka terisolir. Atau daerah-daerah yang jauh dari kota-kota besar. Boleh-boleh saja. Ya. Tapi justru orang yang jauh dari kota besar itu tidak tergiur sama sekali dengan hal itu. Karena dia tahu kebutuhan hidup lebih penting. Justru target mereka adalah orang-orang yang hidup di tengah kota dengan gaya yang sangat glamor. Ya. Ingin serba ada. Handphone harus yang bagus. Baju harus yang paten ya, apalagi pokoknya pengen beli motor yang bagus gitu loh.
Orang-orang seperti inilah yang akan terjebak ke dalam dunia pinjol itu. Ya, saya perhatikan iklannya memang, aduh daya tariknya luar biasa banget. Kami telah terdaftar di OJK dengan sistem bunga 0,4%. Ya, oke, ya, oke. Secara datanya memang iya. Secara praktek gimana? Yang kita kaji ini bukan secara datanya, tapi secara real faktanya seperti apa. Ya, orang OJK tidak pernah menguji ini satu persatu. Harusnya OJK ketika mengeluarkan izin pinjol ini, harusnya dia uji ini satu persatu. Kita tes dulu ini. Pinjam di sini. Kita tes dulu. Mana aja nih? Misalnya pinjol A, kita coba pinjol A ini. Kayak mana sistem? Pinjol B kayak mana sistemnya? Coba dulu biar OJK tahu ini bagaimana ini. Apakah reportan atau laporan dari semua debitur ini selama ini dari masyarakat ini hanya akal-akalan mereka, ya. Kan banyak juga itu orang-orang padahal dia punya uang, tapi dia sengaja nih mencari perlindungan di balik video-video orang lain supaya aman. Gitu kan? Makanya OJK kaji dulu. Kalau saya berasumsi tidak semuanya orang yang terjebak di pinjol atau tidak membayar pinjol itu fakta mereka ketidakmauan mereka, tapi fakta mereka telah kehabisan banyak uang untuk memperpanjang, mencicil. Bahkan orang yang minjem ini ya, awalnya dia cuma terjebak di pinjol, habis itu ngambil dana bank untuk menutupin pinjol, itu masih belum bisa. Bayangin gitu, udah dicampurin dengan uang bank, pinjol juga tidak selesai. Hebat nggak pinjol itu? Ya, berarti levelnya di atas bank. Berarti harusnya dana pinjol untuk menutupi hutang bank, ya. Nggak bisa kita ambil dana bank untuk menutupi hutang pinjol karena nggak pernah selesai. Ya, jadi ini hati-hati buat teman-teman semuanya. Saya cuma ngingatin Anda aja. Karena saya perhatikan ini targetnya sudah jelas ini, kaum muda yang Anda ingin duduk nongkrong di kafe, di restoran dengan makanan yang serba wah, walaupun makanan itu tidak mengenyangkan Anda. Saya tahu ya, makanan yang mengenyangkan itu cuma nasi gitu loh. Ya. Tapi cemilan, duduk tongkrongan dengan gaya glamor gitu loh. Gaya-gaya anak-anak sultan, nggak boleh ya. Hati-hati gitu loh, karena jebakan itu. Coba Anda perhatikan. Dia sedang makan ini. Saya nengok satu iklan, dia sedang makan. Ya. Tiba-tiba datang nih dari karyawan restoran ini ngasih bill. Pak ini Pak, jadi yang dia langsung gini-gini, pokoknya adalah actionnya di dalam itu. Habis itu si teman dia nawarin, ini pakai ini aja, cepat cair kok, 3 menit cair, ya sebentar, bunganya kecil. Itu menggiurkan dan hati-hati gitu, ya. Apalagi Anda yang saat ini sedang PDKT dengan pacar, itu membutuhkan biaya yang cukup besar dan kita harus menjadi seseorang yang wah gitu loh, ya. Apalagi di zaman ini zamannya zaman pencitraan, ya. Beda dengan saya dulu. Kalau saya lebih menampilkan apa adanya. Kalau mereka mau ya mau, kalau enggak ya sudah gitu loh. Ngapain saya harus menjadi diri orang lain sementara hidup saya aja nggak mampu gitu kan? Ngapain saya harus traktir orang lain? Ya, saya boleh mentraktir orang lain asalkan tidak menyengsarakan saya. Ini demi mentraktir orang lain Anda ngutang, ya. Demi memenuhi keinginan supaya dibilang gaul, ngutang. Ya, ini hati-hati. Saya bukan nuduh Anda, cuman hati-hati. Ya, karena saya perhatikan iklannya itu bertaburan di mana-mana dengan daya tarik ke kaum muda ataupun kaum yang sudah tua tapi masih kemuda-mudaan gitu lah. Apa namanya itu? Tua-tua keladi namanya itu ya. Jadi dia ini masih gaya glamor padahal udah nggak usia dia lagi gitu, tapi masih mengikuti tren-tren yang ada. Dan kemungkinan besar Anda akan terjebak di dunia tipu-tipu pinjaman online. Ya, jadi saya berharap hati-hati buat teman-teman semuanya, jangan sampai masuk ke dalam jebakan itu. Itu sangat ngeri dan sangat berisiko. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh baca di kolom komentar saya setelah Anda nonton video ini dan Anda perhatikan. Itu semua adalah orang-orang yang telah terjebak di pinjol yang mengatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, bunganya didatangi DC, diancam DC. Itu adalah risiko dari kecerobohan Anda selama ini. Anda boleh lihat nanti di kolom komentar saya, itu selalu ada, ya. Dan Anda bisa belajar dari hal-hal itu. Jangan Anda seperti teman-teman Anda yang telah terjebak dan habis itu stres dengan sendirinya atas kelakuan Anda tanpa berpikir panjang mengambil sesuatu yang Anda anggap mudah, ya.
Karena kemudahan yang ditawarkan di awal mengandung kesulitan yang sangat besar di tengah dan di akhir. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja.